Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kamar Gibah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah rumah angker. Dan keangkerannya itu semakin parah semenjak meninggalnya bidan setelah melahirkan di rumah itu. Kini rumah itu masih kosong. Setiap ada yang mau membeli atau mengontrak di rumah itu, sosok bidan yang sudah meninggal itu kerap sekali muncul. Seakan-akan rumah itu tidak boleh ada orang lain yang menempatinya. Oke, langsung saja seperti apa kisahnya? Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Gibah. Di tahun 2012 lalu, setahu saya, sebelum adanya perumahan seperti saat ini, dulu hanya sebuah pesawahan dan beberapa kebun mangga milik warga. Dan juga di sebelah barat lokasi itu terdapat pemakaman umum biasa. Beberapa tahun kemudian, mulailah ada desas-desus bahwa lokasi itu akan dibuat sebuah komplek perumahan. Dan ternyata, benar saja, tidak lama kabar itu menyebar. Kini, mulai ada pembangunan di lokasi itu. Namun, yang membuat beberapa orang terkejut, di lokasi itu terdapat banyak sesaji saat awal pembangunan. Dan beberapa titik ditanami kepala kambing. Saat salah satu warga bertanya, untuk apa ada diadakan proses penanaman kepala kambing di lokasi itu? Dan salah seorang pun menjawab, kalau lokasi itu terdapat bangunan gaib dari alam jin. Dan kepala kambing yang ditanam bertujuan untuk tanda perizinan kepada bangsa jin yang sudah menunggu di lokasi itu. Beberapa bulan kemudian, bangunan perumahan itu sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, perumahan itu mulai ramai karena sudah banyak yang mengontrak di situ. Namun, di balik itu semua ada kisah seram. Ada beberapa orang penghuni kontrakan yang sering melihat sosok perempuan seperti kuntilanak, tuyul, pocong, dan juga mendengar suara-suara aneh seperti tangisan dan rintihan. Namun, mereka selalu mencoba untuk mengabaikannya meski gangguan itu berulang-ulang kali. Di tahun 2020, datanglah penghuni kontrakan baru. Dia seorang bidan dan suaminya. Namun, di tahun 2021, bidan itu sedang hamil tua dan akan melahirkan dalam waktu yang dekat. Hari di mana bidan itu akan melahirkan telah tiba. Namun sayangnya, proses melahirkannya tidak normal, melainkan dengan cara sesar. Singkat cerita, selesainya bidan itu melahirkan dan pulang ke rumah kontrakannya. 2 minggu kemudian, bidan itu mengalami sakit di bagian perut. Sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah dicek ke rumah sakit, ternyata di dalam perut bidan itu terdapat cairan kotor yang membuatnya sakit perut. Tetapi pihak rumah sakit hanya menyarankan minum beberapa obat saja. Karena pihak rumah sakit tidak mau mengambil resiko. Dikarenakan bidan itu belum lama sembuh setelah operasi sesar. Akhirnya, bidan itu dibawa pulang dan hanya dikasih obat perdah saja. 3 hari berlalu, rasa sakit di bagian perut bidan itu masih terasa. Sehari-hari bidan itu merintih dan kesakitan. Sampai suatu hari, saat sang suami bidan tertidur, sang suami pun bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat perut istrinya sedang diremas-remas dan diduduki oleh sosok Gondoruo. Saat sang suami terbangun dari tidurnya, dia melihat istrinya sedang menangis dan menahan rasa sakit. Sampai di kemudian hari, sang suami pun memberanikan dirinya untuk menanyakan ke orang pintar. Dan jawaban dari orang pintar itu, Istri kamu sedang dalam bahaya. Sang suami pun terkejut dan menanyakan apa yang harus dilakukannya agar istrinya sembuh. Dan orang pintar pun menjawab, kamu harus menanam 3 telur angsa busuk di depan pintu rumah kamu. Dan kamu bawa tusuk konde ini. Kamu siapin tusuk konde ini dan jangan sampai ada orang lain yang tahu. Tusuk konde ini tujuannya untuk menangkal sosok Gondoruo itu agar tidak bisa masuk ke rumah kamu. Singkat cerita,
Setelah selesainya percakapan mereka, kini sang suami beranjak pulang ke rumah kontrakannya untuk menyiapkan persyaratan 3 telur angsa busuk. 2 hari kemudian, sang suami sudah menemukan 3 telur angsa busuk. Dan di malam nantinya, sang suami harus mengubur di depan pintu rumah kontrakannya dan menyembunyikan tusuk konde itu. Singkat cerita, 3 hari setelah semuanya selesai, kini sang suami saat mau membawa istrinya, si bidan, untuk berobat kembali. Karena keadaan istrinya terlihat lemas. Tiba-tiba istrinya sudah tidak bergerak lagi dan sudah tidak bernapas lagi. Ternyata istrinya yang bergelar bidan sudah meninggal dunia. Saat itu anak mereka dirawat saudaranya yang tidak jauh dari kontrakan yang mereka tinggal. 10 hari setelah meninggalnya bidan, kini rumah mereka terlihat singup dan seram. Pada suatu ketika, mulailah terdengar desas-desus dari beberapa orang di lingkungan rumah kontrakan almarhum bidan itu. Beberapa orang pernah melihat sosok perempuan yang ciri-cirinya mirip almarhum bidan yang sedang menangis. Awalnya, sang suami bidan ini tidak percaya kalau istrinya sering menampakkan diri. Dan di malam berikutnya, sang suami hendak pergi ke dapur. Dia melihat sosok perempuan sedang duduk di kamarnya, ciri-cirinya sama persis almarhum istrinya. Mulai saat itulah, sang suami mulai percaya kalau rumahnya itu mulai banyak gangguan-gangguan dari sosok jin. Sampai-sampai rumah itu dijual kepada tetangganya dengan harga murah. Dan kini rumah tersebut belum ada yang minat beli atau mengontraknya. Dan kali ini, saya dan Kang Andi dan anak dari pemilik rumah terjun langsung ke lokasi untuk memastikan desas-desus tentang keangkarannya. Dan ini, jadi rumah ini pemilik pertamanya itu siapa? Nah, pemilik pertamanya ini kemana? Udah meninggal. Meninggal karena apa? Habis melahirkan, pas 1 minggu melahirkan meninggal. Terus sekarang rumah ini pemiliknya siapa? Ya saya, Nah, kenapa mau dijual? karena di dalamnya udah nggak enak perasaan saya. Apakah pernah ada kejadian-kejadian mistisnya di rumah ini? Banyak, sempat itu ya rumah kan udah dijual sama saya. Terus ada yang kontrak, yang orang itu nggak betah karena punya anak kecilnya tuh naik-naik saja melihat sosok makhluk Oh, malu. makhluk ya itulah. Dari video tadi, kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta agar tidak diperbudak oleh bangsa jin. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video Kamar Gibah. Buat kalian semua yang ingin menceritakan kisah horornya atau kisah pilunya, bisa curhat langsung di Kamar Gibah. Jangan malu-malu, langsung komen saja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.